Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Bu Ambar lihat yang pertama hadir adalah Abinandra. Silakan Abinandra disiapkan kelasnya. Abinandra, Abinandra. Silakan disiapkan kelasnya, Nak. Waktu kita singkat hanya 40 menit. Boleh dipercepat? Ada yang bisa ambil alih selain Abinandra? Bisa diambil alih, yang menyiapkan siapa? Biar kita bisa mulai pembelajaran kita hari ini. Baik, siapa yang menyiapkan? Abinandra sudah siap? Bagaimana Abinandra, bisa direspon, Nak? Kalau nggak bisa menyiapkan, Bu Ambar minta yang lain yang bisa menyiapkan, silakan. Untuk disiapkan terlebih dahulu kelasnya. Oke, kalau nggak Ibu tunjuk ya. Suardava, tolong Suardava untuk disiapkan terlebih dahulu kelasnya. Ya, Bu. Disiapkan dulu, Nak, kelasnya. Silakan dipimpin doa. Satu, dua. Raditu billahi rabba bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni. Allahu izinna min lumti Allahi wa akhna wa sahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin. 3. 6. Nilai dasar Allah di 1. Bertakwa. 2. Berakhlak mulia. 3. Berintelektual tinggi. 4. Bersikap mandiri. 5. Daya juang tinggi. 6. Bermanfaat. 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Suardava yang sudah memimpin doa pada pembelajaran hari ini. Alhamdulillah. Gimana Dava kabarnya? Sehat, Nak? Sehat, Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita sudah sama-sama jadi penyintas COVID nih, Nak ya. Masih isoman atau udah selesai, Dava? Ya, Bu. Sudah selesai isoman atau masih nih? Saya udah negatif. Udah ya, alhamdulillah. Berarti udah selesai ya. Nah, jadi penyintas COVID kita nih ya, alhamdulillah. Dapat gelar baru nih, Dava, lulusan COVID nih. Sama nih Bu Ambar juga ya. Alhamdulillah hari ini saya masih ada di puskesmas nih, habis vaksin kedua. Ya, sudah lengkap insya Allah ikhtiar kita untuk menghadapi COVID-19 ini ya. Baik anak-anak, terima kasih atas partisipasi anak-anak ya masuk ke kelas tepat waktu ya. Tadi setelah bahasa Inggris Zoom, sekarang art and craft nih ya belajar. Nah, di perjumpaan kita kali ini, Bu Amar sebelumnya mau arahkan dulu anak-anak ya bahwa art and craft kita hanya berlangsung 40 menit, Nak. Dan dalam belajar art and craft itu sekaligus ada penilaian prakarya di dalamnya. Belajarnya apa saja? Nah, pada semester ganjil ini kita akan belajar seni rupa. Ya, seni rupa 3 dimensi. Ya. Kemudian ada hasil karya yang nantinya harus anak-anak buat. Karena dalam pembelajaran kita ada 3 penilaian, yaitu penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan penilaian keterampilan. Nah, penilaian sikap bisa dilihat dari kedisiplinan, salah satunya anak-anak membuka kameranya atau tidak. Ya. Jadi sini setiap belajar Zoom ataupun nanti di GCR akan selalu Bu Ambar rekam. Ya, Bu Ambar bisa record layar, ya, juga bisa record Zoom.
Ya, jadi Bu Ambar akan dokumentasikan seluruh pembelajaran Bu Ambar walaupun kita tidak Zoom. Ya, walaupun kita nanti hanya bergabung di GCR, Bu Ambar akan rekam layar. Ya, sebagai bukti bahwa Bu Ambar telah melakukan pembelajaran. Jadi anak-anak yang belum buka kameranya, ini tetap record ya, yang buka siapa, yang nggak buka siapa. Jadi kalau nanti di penghujung waktu nanti setiap bulan ada akumulasi poin, bisa jadi karena dari amatan recording ini ya, yang tidak buka kamera siapa ya, tanpa disertakan alasan yang jelas, misalkan karena jaringannya bermasalah ya, nah nggak ada info sama saya. Nah ini bisa jadi catatannya. Baik, yang belum buka kamera, Bu Ambar mention lagi ya, ada Kaila, ada Abinandra, ada Abias, ada Siti Aisyah. Ya, kemudian ada yang masih belum bergabung. Kita baru ada 16, baru ada 15, masih ada 5 lagi yang belum masuk. Mohon ketua kelas siapa yang sudah dibentuk bisa mention di grup kelas, bisa dipanggil teman-temannya yang belum ada siapa. Sini ya, saya nggak mau absen satu persatu karena saya nanti buktinya nggak ada di kelas, hitungannya alfa gitu ya. Kalau tidak hadir di kelas tanpa keterangan berarti ada poin, gitu aja kalau saya. Jadi saya nggak mau panggilin lagi karena kita sudah tahu jadwalnya, sudah tahu akan belajar apa hari ini. Baik, itu dalam pembelajaran kita. Nah, anak-anak, peraturan dalam pembelajaran kita anak-anak sudah ketahui bersama kalau lewat Zoom maka dibuka ya, masuk sesuai dengan jadwalnya ya, juga mengikuti pembelajaran dengan aktif ya, baik berkomentar, memberikan saran dan mengikuti arahan dari Bapak Ibu guru pengajarnya ya. Kemudian ini saya masih penasaran nih, yang belum masuk tuh siapa aja sih? Sebentar. Saya lihat dulu ya. Ini bisa waktu kita karena 40 menit dah, satu minggu itu kita belajar hanya 40 menit nah, untuk art and craft ya. Jadi mohon maksimalkan dengan sebaik mungkin ya nak ya. Oke, sekarang Bu Ambar panggil dulu ya. Abinandra. Abinandra. Kalau dipanggil mohon direspon ya nak. Ini sama sekali nih Bu Ambar berkali-kali ini ya tidak direspon nih. Oke, Bu Ambar anggap alfa saja kalau ditanya nggak ada respon. Abrar. Aal belum ada. Abrar, boleh panggil dong temennya di grup nak. Abrar. Abrar nggak ada ya. Ini saya cari di partisipan nih. Abrar nggak ada. Aal nggak ada. Siapa lagi yang nggak ada? Alif masih sakit. Ya. Siapa lagi? Syarla. Mana Syarla? Syarla jaringan bermasalah. Kemudian siapa lagi? Brigit. Halo Brigit. Oke, Virus. Caca, Virus. Oh, ada nih ya. Audi Raisa ada, Satria, Najwa Latifah. Halo. Najwa. Oke, berarti kita simpulin yang nggak ada Najwa, Aal yang belum bergabung. Bentar ya, yang belum masuk. Zoom. 1. Zalika. Siapa lagi tadi, Nak? 2. Syarla. Nih. Siapa lagi? Yang sudah masuk di Zoom mohon direspon ya. Jangan sekedar hadir aja, tapi nggak ada responnya. Ya, Bu. 4. Abrar sudah masuk belum? Abrar sudah masuk. Maaf Bu, saya lupa Bu. Oke, nggak apa-apa. Jalika, Syarla, Najwa Latifah. Siapa lagi? Satu lagi. Oh, Valen ya. Nah, Valen. 17, 16. Boleh bantu Bu Ambar dong, Zalika, Syarla, Najwa Latifah, Valen. Satu lagi siapa nih?
Iya, memang kalian belum masuk ya, karena tugas-tugas kelas 8-nya belum selesai. Ya, jadi dia masih ditangguhkan kenaikan kelasnya. Oke, ini dulu. Baik. Sebelum kita mulai, ya, Bu Ambar bacakan dulu peraturan dalam pembelajaran kita, bahwa dalam belajar, ya, dicoba aja masuk terus ya, Nak. Tolong bilang ke Aal, dicoba masuk terus aja. Baik, anak-anak, kita mulai ya. Nah, Bu Ambar ingatkan kembali, dalam pembelajaran kita tadi ada penilaian sikap, penilaian pengetahuan, dan keterampilan. Kemudian dalam pembelajaran, Bu Ambar sangat berharap anak-anak berpartisipasi secara aktif dalam pembelajaran jika disebut merespon apa yang Bapak Ibu gurunya arahkan. Nah, anak-anak silahkan isi dulu kehadiran hari ini ya. Nah, sebentar, Bu Ambar mau ini dulu. Presensi kehadirannya saya kirim linknya sebentar ya. Oke, silakan diisi kehadiran hari ini yang Bu Ambar share linknya melalui Zoom kita ya. Bentar. Oh. Belum muncul ya. Nah, ini kenapa belum mau di copy? Silakan diisi link kehadiran hari ini. Presensi kehadirannya diisi dulu ya, Nak. Ya, silakan Bu Ambar tunggu 3 menit ya untuk diisi link kehadirannya. Oke, 2 menit lagi. Silakan diisi presensinya dulu. Nah, Bu Ambar tunggu 2 menit lagi. Oke. Dua menit lagi. Silakan presensinya diisi dulu.
1 menit lagi. Yang belum isi kehadiran silakan diisi. Ini ya linknya ya untuk kehadiran kita. Baik, sudah selesai ya. Nah, anak-anak, sebelum kita belajar, mari perhatikan video motivasi berikut yuk. Supaya kita lebih bersemangat dalam belajar ya. Hati. Gagal bangkit. Sudah terdengar belum suaranya tadi? Ya, ini terdengar nggak suara? Sudah. Oke. Kalau sudah, sebentar. Bumi akan kering tanpa hujan. Begitu juga dengan hidup, tidaklah lengkap tanpa tujuan. Tidak ada yang salah untuk berfantasi sebab setiap orang bebas untuk bermimpi. Mimpi, mimpi, dan mimpi. Mungkin kamu sudah bosan mendengar kata mimpi. Bosan karena kamu pernah dikecewakan. Buat apa bermimpi tinggi-tinggi? Oh, itu tidak akan pernah terjadi. Memang mimpi berbeda dengan kenyataan. Tapi antara mimpi dan kenyataan ada sebuah jalan. Dan hari ini saya ingin bilang bahwa nasib itu bisa diubah, kesempatan masih terbuka, dan mimpi itu bisa menjadi nyata. Tapi semua itu tergantung dari satu pertanyaan. Apakah bisa? Saya pasti bisa. Dan saya ingin kamu ingat akan kata-kata itu. Saya pasti bisa. Pikirkan sebuah mimpi yang ingin kamu nikmati di masa depan nanti. Entah itu punya kendaraan pribadi atau jalan-jalan ke luar negeri. Membuka usaha atau membangun keluarga kecil bahagia. Apapun itu semua bisa, asalkan kamu gigih dan terus berusaha. Memang semua itu. Oke, sampai sini dulu materi motivasi kita ya. Untuk awalan kita belajar bahwa kita pasti bisa menghadapi mimpi-mimpi kita ke depan ya, Nak ya. Dan Bomber yakin pasti anak-anak semua kelas 9 Ibnu Abbas ini punya mimpi. Mimpi untuk sukses di kelas 9, mimpi untuk melanjutkan ke SMA yang anak-anak banggakan ya, inginkan. Mimpi untuk masuk jurusan kuliah yang anak-anak harapkan. Nah, semua mimpi itu pasti bisa dicapai. Ya, pasti juga anak-anak bisa melalui kelas 9 ini dengan cara terbaiknya. Asalkan apa? Gigih dan berusaha, ya. Tanpa itu semua nothing, ya, Nak ya. It's impossible ya, nggak bisa kita wujudkan kalau tanpa kegigihan, tanpa usaha dan tanpa keyakinan, ya. Dan pastikan bahwa anak-anak semua pasti bisa, ya, untuk melalui jenjang pembelajaran kita dan meraih mimpi-mimpi di masa yang akan datang. Gimana? Pasti bisa? Bisa, insya Allah ya. Bisa. Oke. Wah, ini udah hadir nih Alif. Alif. Sehat, Alif? Oke. Masih ini mungkin masih proses ya. Masih ada 2 lagi teman kita nih belum hadir ya. Valen belum ada. Siapa lagi nih yang belum hadir ya? Nanti Ibu Ambar cuma bisa lihatnya dari rekap kehadirannya. Nah, anak-anak, di kelas 9 ini kita akan belajar yang namanya seni rupa ya. Seni rupa khususnya seni rupa 3 dimensi. Nah, seperti apa seni rupa 3 dimensi? Ada yang tahu nggak contohnya? Seperti apa ya contohnya? Karya seni 3 dimensi. Ada yang bisa sebutin nggak? Contoh karya seni 3 dimensi. Ini jelek banget sih begini. Nah, ayo. Siapa yang bisa sebutin? Ini dari 18 siswa. Nggak ada yang bisa nyebutin nih. Contoh karya seni 3 dimensi. Nggak usah takut salah.
nggak bakalan dijewer. Jauh nggak bisa Patung. jawab. Betul Patung, apa Bu. betul? Apa tadi Patung, Najwa? Bu. Patung. Yang lain? Patung. Patung. Yang lain? Ada yang bisa jawab nggak? Topeng. Pahatan. Pahatan. Yang lain lagi? Topeng, Bu. Topeng. Hebat nih. Oke, Keramik. bagus. Keramik. Nah, pinter ya. Oke, bagus sekali ya jawabannya nih ya. Nah, kita lihat ya. Salah satu karya seni 3 dimensi seperti apa ya. Kita lihat. Dengan video berikut. Nih, kita akan lebih banyak berinteraksi, tanya jawab ya, Nak. Jadi jangan ragu-ragu menjawab ya, karena sini semua proses kita di-record, anak-anak terlihat keaktifannya ya. Kita lihat seperti ini dulu ya, contohnya. Nah, ini contohnya ya. Apakah contoh yang tadi itu termasuk karya seni 3 dimensi menurut anak-anak nih? Oke, Bu Ambar ulang ya pertanyaan Bu Ambar. Apakah tayangan yang tadi termasuk hasil dari karya seni 3 dimensi? Iya. Iya, Bu. Masuk, Ya, Bu. ya. Masuk, Bu. Alasannya kenapa, Nak? Bisa sebutkan alasannya dulu nggak? Kenapa? Menurut pendapat anak-anak nih, sebelum kita belajar lebih jauh lagi. Nah, nggak apa-apa. Karena bisa diraba. Karena bisa diraba. Apalagi yang lain? Ayo. Karena Berbentuk itu apa sih, Bu? Masa kayak kelihatan? Karena kayak kelihatannya nyata gitu, Mama. Iya, Bu, yang oke, nyata gitu. bagus. Hebat nih, keren. Ya, hebat. Betul sekali, anak ya. Nah, karya seni 3 dimensi itu bisa diraba, Bu. Permukaannya bisa terlihat tinggi rendahnya, bisa dilihat dari berbagai sisi, Bu. Dari atas kelihatan bentuknya, dari bawah, dari samping. Nah, kalau gambar 2 dimensi itu kan hanya datar gitu aja, Naya, pada sebuah kertas. Tapi kalau 3 dimensi dia bisa dilihat dari atas, samping, dan bawah gitu ya, dari berbagai sisi. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari lagi? Nah, yang akan kita pelajari lebih dalam adalah mengenai karya seni 3 dimensi ya, ada di dalam modul yang Bu Ambar sudah share di Google Classroom anak-anak. Nah, karena anak-anak semua di sini belum ada yang bergabung di Google Classroom kita, maka silahkan bergabung ya. Ini Bu Ambar tutup dulu. Ini Bu Ambar tutup dulu. Nah, coba nih, yang ini Google Classroom kita sudah terlihat belum? Udah, Bu. Oke, sekarang Bu Ambar kirim kodenya ya. Ini kodenya. Silakan gabung dulu. Nah, Bu Ambar kirim kodenya di chat. Di chat Zoom kita. Nah, ini. Nah, silakan bergabung terlebih dahulu di Google Classroom kita sambil Bu Ambar pantau yang sudah masuk siapa saja.
Wow, udah banyak nih yang gabung nih, bagus. Nah, masih Bu Ambar pantau, nah, baru 10 siswa, masih ditunggu 11 siswa lainnya. Oke, oke bagus, sudah bergabung di Google Classroom. Bagus. Ya, siapa lagi ayo? Baru 10 siswa. Dua belas. Masih ditunggu yang belum bergabung. 9 siswa lagi. 8 lagi yang belum gabung. Kodenya ini ya. Baru 13, 8 lagi silakan. Yang ada di Zoom ini ada yang belum gabung nih. Oh, baru 13, belum nambah ya. 8 siswa lagi belum bergabung. Oke, karena waktunya tinggal 2 menit lagi ya, Nak. Nah, Bu Ambar nggak mau lebih-lebihkan waktu belajar kita. Ya, nah ini kita lihat dulu modul yang akan kita pakai sudah ada ya di forum. Nah, inilah modul pembelajaran yang akan kita gunakan selama semester ganjil ini atau semester 1 ini yang akan kita pakai adalah ini. Ya, pembelajarannya apa? Nah, pembelajarannya kita masuk ke pembelajaran 1. Ya, aktivitas 1 menganalisis konsep patung. Ya, di sini yang akan kita pelajari pembelajaran 1. Kemudian kompetensi pembelajarannya apa sih dalam semester ini? Nah, ini dia konsep pembelajaran kita adalah ini, Nak. 3.2 dan 4.2. Ya, 3.2 pengetahuan, ya, nilai pengetahuan anak-anak akan Bu Ambar tes, ya, akan Bu Ambar ambil penilaiannya tentang menganalisis konsep patung, menganalisis fungsi, memahami karakteristik bahan untuk pembuatan patung, menganalisis alat-alat dan teknik pembuatan patung, menganalisis prosedur pembuatan patung. Nah, untuk nilai keterampilan, anak-anak nanti diminta menyusun konsep dan membuat patung dari bahan lunak, ya. Ini sebagai tagihannya nanti untuk nilai keterampilan, ya. Baik. Kemudian kita nanti masuk ke pembelajaran pertama ya seperti ini. Tujuan pembelajarannya anak-anak mengobservasi beberapa patung yang berbeda bahan pembuatannya. Ananda dapat menganalisis konsep patung dengan benar. Ya, setelah mengobservasi beberapa patung, Ananda dapat menganalisis fungsi patung dengan benar. Ya, yang ketiga, setelah mengobservasi beberapa patung berbeda berdasarkan pembuatannya, Ananda dapat menganalisis karakteristik bahan pembuatan patung dengan benar. Itulah tujuan pembelajaran kita. Ya, nanti ada di aktivitas pertama, kita mau menganalisis konsep patung. Anak-anak, jauh sebelum saat ini, dari zamannya Nabi ya, itu sudah ada yang membuat patung. Tapi untuk sesembahan, ya. Tapi dalam pembelajaran kita kali ini, anak-anak lebih mengenal ke konsep, ya, kemudian fungsi, kemudian menganalisis. Anak-anak nanti membuat karya seni patung bukan untuk sesembahan ya sekali lagi karena identik patung itu untuk sesembahan ya naknya zaman dulu kan seperti itu ya sebelum mengenal adanya Tuhan ya Nabi Ibrahim dulu ya menghancurkan beberapa berhala gitu ya. Nah saat ini karya seni patung lebih kepada untuk mengabadikan ya momen-momen mengabadikan ya seperti patung Sudirman ya seperti kalau di anak-anak kuliah di UI itu kalau dosennya meninggal dibentuknya monumen ya dibentuknya patung supaya bisa mengenang jasa-jasa dosen-dosen tersebut ya seperti itu. Oke, karena waktu juga sudah habis ya pembelajaran kita sampai sini dulu maka Bu Ambar berharap anak-anak kalau nanti belajar art and craft lebih gercep lagi datang ke kelasnya supaya waktunya efektif karena waktunya singkat banget 1 minggu itu hanya 40 menit. Baik, sebelum kita tutup, kita simpulkan dulu bahwa hari ini kita sudah mengenal
belajar tentang patung ya, baru mengenal saja ya. Dan Bu Ambar minta merefleksi dulu hari ini bagian pembelajaran kita yang dari awal tadi sampai sini menurut anak-anak yang paling nyaman, yang paling bagus yang bagian yang mana? Coba direfleksi dulu. Siapa yang mau merefleksi? Menurut anak-anak, bagian pembelajaran kita yang mana yang paling baik? Yang paling anak-anak suka? Dari yang mulai tadi, dari awal. Siapa Apanya, yang... Bu? Ya, proses pembelajarannya nih, yang dari awal tadi, menurut anak-anak yang paling anak-anak suka yang bagian yang mana? Ayo, masa nggak ada yang mau kasih ini nih, refleksi saat nonton YouTube? Oke, bagus. Berarti bagian motivasi ya. Hebat. Nah ini, keren, ngasih masukan. Apalagi? Ada lagi yang mau kasih refleksi pembelajaran kita? Pas buat apa tuh? Bingung, Bu. Buat itu, Bu. Pas buat patungnya itu loh yang magnet itu. Oke, Najwa. Siti Aisyah, apa? Bingung. Bingung. Yang tadi sudah anak-anak ikutin nih, kita kalau belajar kayak gitu ya, Nak. Kita refleksi sama-sama. Bagian yang mana dari yang belajar tadi yang anak-anak suka? Nah, pertanyaannya simpel aja. Oke, sudah ya. Besok lagi jangan bingung ya, Nak. Anak-anak cuma diminta mengomentari bagian yang mana yang anak-anak suka dari pembelajaran, dari proses kita yang tadi, dari awal tadi Zoom. Paham sampai sini? Nah, Raisa sudah mengungkapkan bagian yang motivasi, Bu, yang saya suka. Najwa sudah mengomentari bagian yang membuat patung, Bu, saya suka. Oke, besok lagi yang lain berkomentar ya. Iya, betul. Modul yang ada di GCR hanya untuk semester 1 saja. Ya, semester 2 nanti. Ya, semester 2 akan Bu Ambar kirim nanti kalau kita masuk ke semester kedua. Ya. Baik, anak-anak, sampai sini dulu perjumpaan kita. Kita akhiri sama-sama dengan lafaz hamdalah. Rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sehat-sehat semuanya ya. Bu Ambar. Iya, izin Bu Ambar.